Hajimemashite, watashi wa Shio desu. Irashaimase. Yo, masih balik lagi bersama Siodes di sini. Halo kalian semua, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat semuanya. Hari ini gua lagi nggak di luar rumah, nggak lagi bikin motovlog dan juga nggak lagi main game-game horor. Tapi gua belakangan ini tuh lagi namatin game Car X Drifting ini ya. Ini tuh game drifting gitu, cuman kalian bisa namatin gamenya mulai dari mobil yang tier 1 sampai ke tier yang paling atas itu tier 5. Nah, ini gua belakangan ini lagi suka pakai mobil si Siberia WDC ini. Dan ini kalau mobil aslinya tuh mobil Subaru ya, Subaru RX kalau nggak salah ya, RX STI ya. Dan ini mobil juga dipakai di film Fast Furious 6 kalau nggak salah, yang pas di permulaan dipakai sama si Brian. Nah, kenapa gue pakai mobil Siberia WRC ini? Karena gue pengen nyari mobil-mobil yang bentuknya tuh hatchback gitu. Kalau ini kan mobil hatchback ya, karena kan zaman-zaman sekarang tuh mobil hatchback itu di arena balap tuh lagi naik banget, baik di ajang rally ataupun di ajang balap yang lain. Jadi lagi laku banget nih mobil-mobil tipe hatchback kayak gini gitu. Nah, gua sekarang juga lagi suka pakai mobil hatchback kayak gini nih, apalagi kalau di game ini Siberia WRX ini dia ada di tier yang paling tinggi, yaitu di tier 5 gitu. Jadi performanya udah pasti bagus banget nih. Bisa kalian lihat di sini itu powernya itu udah sangat besar sekali, 720 horsepower. Torsinya juga 841. Itu udah gede banget sih sebetulnya. Dan lihat 0 sampai 100 nya dia cuman 4,5 second. Tapi kan kalau di drifting kan kita bukan mau bukan mau balap cepet-cepetan kan. Kalau di drifting kan kita lebih ke penilaian gimana angle driftnya, terus juga kecepatannya juga ada penilaiannya gitu. Dan jadi bukan kayak balap biasa gitu kalau drifting gitu. Nah, kalau dari segi bobot juga ya ini masih proper banget sih di 1400 kilo. Terus di tune-nya kita udah pakai yang Pro Drift 3 gitu. Nah, balik lagi ke mobilnya, kenapa gua desain mobil ini jadi kayak mobilnya si Valentino Rossi? Karena gua terinspirasi dari mobil rally-nya dia yang biasanya dia pakai di rally Monza. Tapi kalau mobil Rossi itu biasanya dia pakai yang Ford Fiesta, waktu itu dia pakai. Cuman karena di sini gua nemunya si Subaru ini ya, jadi gua pakai mobil Subaru ini karena gue emang lagi suka mobil-mobil hatchback kayak gini gitu. Nah, kita masuk ke bodinya. Kalau di bodinya sendiri gue sebetulnya nggak pakai body kit. Gue di sini masih pakai body kit yang stok. Cuman gue ganti aja di bagian bumper depan. Terus asalnya kan stoknya kayak gini nih, gue ganti pakai custom bodyworks. Terus untuk bumper belakang juga asalnya kayak gini stoknya, gue ganti custom bodywork. Itu cuman berubah dikit sih karena gue pengen yang masih berbentuk hatchback biasa gitu, karena kalau gini kan ya terlalu kurang lah menurut gua, kurang pas gitu, karena gua mentingin dari segi style bentuk mobilnya juga gitu. Untuk running boardnya kebetulan cuma ada satu di custom bodywork, jadi gua pakai aja. Nah, untuk roofnya gua pakai stok karena ini ya yang gue bilang tadi, gue terinspirasi dari mobilnya si Valentino Rossi gitu. Oh, ini kan kayak ada tunnel tuh di kacanya. Oh, bahasa Indonesianya talang air gitu ya biar nggak masuk. Terus kalau stok itu nggak ada sama sekali, makanya gue pakai yang air scoopnya yang stok aja yang normal gitu. Nah, kalau air scoop ini biasanya kalau di balap asli dia berfungsi juga untuk menyalurkan udara buat si pembalap di dalam mobilnya supaya ada aliran udara yang masuk, karena biasanya
Kalau balap asli itu kaca mobilnya itu udah bukan kaca biasa gitu, kayak kayak bahan-bahan apa ya, kayak mika gitu, plastik itulah pokoknya, bukan kaca asli gitu. Supaya bobotnya lebih ringan, dan si air scoop ini fungsinya untuk mengalirkan udara untuk si pembalapnya biar nggak panasan di dalam gitu. Nah kalau untuk side mirrornya gue pakai custom bodywork juga. Kalau normalnya kayak gini, gue pakai yang custom bodywork karena menurut gue ini yang paling cocok. Kalau hood juga gue pakai RT ya, gue pakai RT di sini. Stoknya kayak gini, udah cukup bagus sebetulnya, cuman ya gue lebih suka kayak gini. Untuk trunknya gue pakai yang stok aja karena ini nggak beda jauh sih, cuman beda sedikit doang itu, gue jadi lebih pakai ini. Nah untuk spoiler belakangnya gue lebih pilih yang stok. Sebetulnya ada yang mirip stok juga yang ini, cuman gue udah ngepasin sama yang stok tuh, lihat stiker yang di bagian belakangnya gue udah ngepasin sama yang ini supaya lebih mirip sama mobil aslinya si Valentino Rossi gitu. Kalau ini terlalu ekstrim, yang ini terlalu kalem ya, jadi gue lebih milih yang ini. Untuk front light ya masih standar aja, yang belakang juga masih standar. Exhaustnya gue pakai yang street ya, karena ini menurut gue yang paling gede gitu, karena kalau stoknya itu cuma kayak gini doang, kecil gitu. Oke, tentu mobil balap harus punya roll cage atau roll bar, karena kalau di mobil balap aslinya sih ini buat perlindungan ke si pembalap yang ada di dalamnya. Ketika mobilnya kebalik gitu, dia masih ada rangka dari si roll cage-nya ini, jadi nggak akan sampai hancur banget bodinya gitu loh. Untuk bagian interiornya, steering wheel gue pakai mono, handbrake-nya gue pakai ready, ini gede banget. Kalian bisa lihat sendiri ini gede banget handbrake-nya. Untuk shifternya gua pilih yang aircop karena ini yang masih ngebentuk persneleng gitu. Kalau yang ini kan udah kayak yang terlalu tinggi banget, ini kayak yang terlalu rendah, jadi gua pakai ini. Sebetulnya selera sih. Untuk seatnya gua pakai Tokata, aslinya Takata mungkin ya. Untuk dashboard, nah gua pakai ini nih, custom dari aircop ya. Untuk standarnya sih kayak gini ya, mungkin kalau aslinya ini kali ya, Motek kali ya, Motek. Untuk rimsnya gua pakai yang mana ya, lupa. Nah untuk rimsnya gua pakai yang ini, BS, aslinya BBS mungkin ya, cuman ini kayak lebih miripnya ke yang NK itu ya, TE37 style mungkin ya, miripnya ya, mirip ke sana. Nah mungkin kalau dari segi eksterior ya, eksterior interiornya kayak gitu aja. Seperti yang tadi gua udah bilang, gua tuningnya udah pakai yang Pro Drift 3, dan gua belum nge-custom karena menurut gua ini udah cukup enak, udah cukup controllable mobilnya. Jadi kalau ngedrift tuh dia nggak terlalu ngebuang banget, dan juga dia nggak gampang buat spin gitu si mobilnya, jadi masih bisa dikontrol. Jadi ya menurut gua ini mobil yang sekarang lagi sering gue pakai, karena gua lagi suka banget mobil-mobil yang hatchback. Nah gimana nanti performanya di sirkuit, nanti kita langsung masuk ke video saat lagi balap. Oke, let's go. Oke, kita masuk di tikungan pertama. Ini tikungan yang salah satu tikungan yang paling gue suka karena ini panjang banget. Gimana kita harus mainin handbrake, remnya, dan langsung masuk lagi ke tikungan kanan. Baik sekali. Manji lagi, ke kiri lagi, maintain gas. RPM harus tetap tinggi biar tetap dapat slide. Nah ini satu kekurangan mobil ini tuh, kadang RPM-nya naik turun, karena biasanya kan main di gigi 34, ini dia main di 45. Nah ini gue bagus banget di sini, hampir banget kena tembok yang di luar, tapi kita harus mainin gas. Nah kan seperti yang gue bilang, ini mobil gampang banget dikontrolnya gitu. Ketika kita mau ngelebar, kita tinggal di gaspol. Ketika kita mau agak dalam, kita tinggal mainin gasnya aja gitu. Jadi nggak gampang spin, nggak gampang melebar juga dia. Tetap terkontrol seperti yang pengen kita mau. Makanya di sini clipping zone banyak dapet.
pakai mobil ini gampang. Mau belokan panjang dia masih dapat, belokan pendek juga dia masih bisa diatur. Ya, clipping zone dapat lagi, belokan pendek tinggal diatur gasnya dia nggak putus. Clipping zone dapat lagi. Emang ini the best sih mobilnya sih. Ya secara dia tier 5 juga sih memang. Belokan terakhir. Oke. Sip, mantap. Ya oke, segitu mungkin gimana kebolehan mobil andalan gue ini. Gimana tadi kita udah ngesot-ngesot bareng. Nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya dengan mobil-mobil lain yang gue punya, yang udah gue build. Ya semoga kalian suka videonya. Kalau ada masukan boleh ditulis di komen aja. Thank you, terima kasih semuanya. See you di next video. Goodbye.